Gue pengen turunin cost suatu barang di supplier yang menurut gue tuh ini bisa diturunin Pak. Tapi gimana ya biar suppliernya tuh mau gitu. Oke, jadi approach-nya tuh ada dua fair biasanya. Yang pertama tuh ada yang namanya zero sum game. Zero sum game tuh kan kalau real definition-nya kayak kalau di sum tuh jadi nol. Ada yang plus, ada yang minus. Berarti kalau lo untung ada yang rugi sama dengan nol. Nah, kalau yang kedua approach-nya tuh ada yang namanya positive sum game. Kalau disama denganin itu nggak nol, tapi positif. Jadi lu plus, dia plus juga. Banyak orang kalau negosiasi ya mikir tuh gue lawan dia. Gue untung, supplier harus rugi boy. Makanya mindsetnya ketika datang kalau negosiasi petantang-petenteng, gue beli 100 kilo sebulan misalkan, gue pengen harga gue turun 10%. Kalau lo nggak mau ya udah cabut aja, kita beres. Banyak kan negosiasi yang kayak gitu. Itu zero sum game. Kalau gue pribadi nggak suka approach yang itu. Kalau positive sum game kan diuntungkan tuh nggak cuma dari harga doang, bisa aja ada faktor-faktor yang kita tuh nggak tahu sebelumnya. Makanya kalau approach positive sum game, sok ada yang gue menang di sini, lo menang di sini, jadi sama-sama menang. Caranya gimana? Step satunya kalau gue pribadi biasanya tanya dulu ada kesulitan di mana nggak selain di quantity dan di harga. Jelasin juga kalau harga ini nggak turun, efek jangka panjangnya ke guanya sakit, guanya tutup, nanti gue nggak beli ke lu lagi. Aduh, aing masih belum kebayang, Tris. Ya udah gini, gue pembeli Fair supplier. Ayam. Fair, bisa nggak harga ayamnya gue minta jadi 43.000. Waduh, nggak bisa Pak. Itu besaran minta diskonnya 5.000. Tapi quantity gue naikin misalkan 20%. Sebenarnya gua ngambil untung di ayam tuh nggak banyak-banyak, Tris. Terus saya mau gimana? Gak bisa kan? Nah itu kalau satu dimensi. Nah tapi kalau kita bawa dimensi yang lain, misalkan gini, Fair, gue tuh punya problem ini kan gue mau running call panjang, nah margin gue tuh kegerus. Waktu gue analisa, itu tuh masalahnya ada di HPP ayam. Di hitungan gue, yang masuk tuh harganya 43.000. Cuman, gue juga gak pengen untung lo kegerus juga. Nah, masalah di supplier tuh apa aja? Siapa tahu gue bisa bantu juga dari sisi guanya. Cash flow juga ada masalah gua sih. Soalnya kan lo harus bayar ke supplier lo lagi kan. Boleh nggak TOP-nya gue majuin Fair? Yang biasanya kita 2 minggu, gue bisa majuin jadi cuma 5 hari aja. Jadi ngebantu cash flow gue juga. Yang kedua, gue bisa tawarin juga, gue tuh punya kenalan banyak resto nih. Gue paham, kalau gue mau nurunin harga, quantity gue harus naik. Tapi di resto gue kayaknya nggak cukup. Lo butuh quantity gue naik berapa persen, sampai harganya bisa masuk di 43.000. Lu ngambil nih 100 kilo Pak sebulan. Kalau misalnya jadi 200 kilo, oke lah gua bisa kasih harga segitu. Nah itu kan gue juga dapat informasi, oh ketika 200 kilo harga bisa turun jadi 43. Gue bisa bilangin ke Fair, kalau gue sendiri kayak paling naik 20%, 20 kilo. Nah 80 kilonya gue bisa kenalin lu ke resto temen gue nih. Tahu gue dia ambil tuh 120 kiloan juga sebulan. Nah boleh nggak kalau nanti deal sama dia, harga gue bisa turun. Itu kasarnya ya. Jadi negosiasinya jangan satu dimensi doang. Jangan mikir gue untung dia rugi, cuman gue untung dia juga harus untung. Bayangin ya, Ferry butuh banget gue. Soalnya supaya paling gede dia supply itu ke gue. Ferry gue push nih, gue paksa sampai turun. Kalau gue nyekek Ferry, mungkinnya tahun depan tutup. Kalau Ferry-nya tutup, yang susah siapa? Gue juga. Kalau mau hubungannya panjang ya harus sama-sama untung. Besok gua praktekin. Terima kasih buat advice-nya Pak Tristan. Siap.